Halo teman-teman, bergabung kembali dengan channel berfisika.com. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hubungan dari kerja, usaha dengan energi. Nah, tapi lebih spesifiknya, usaha ini kan sebuah media ya, sebuah mekanisme yang dia tuh mentransfer perpindahan energi kinetik. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hubungan antara usaha dengan energi kinetik, teman-teman. Oke, jadi saya tulis ya judulnya teorema usaha energi kinetik ya, teman-teman. Teorema usaha, oke, dan energi kinetik ya. Energi kinetik. Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, oke, kita udah mengenal bahwa definisi usaha itu adalah W itu sama dengan perkalian dari vektor gaya ya, F dot dengan vektor perpindahan ya. Perkalian dot itu kan menghasilkan apa? Sudut ya, sudut cos theta, oke. Sehingga F besarnya F dikali D cos theta, oke. Nah, ini teman-teman. Nah, oke. Nah, kemudian karena kita memisalkan misalkan sebuah balok gitu ya. Jadi ada sebuah balok gitu ya. Nah, dia punya kecepatan awal, teman-teman, VI gitu ya. Kecepatan awalnya VI. Nah, kemudian kita kasih gaya F gitu ya. Kasih gaya F sehingga kecepatannya bertambah, oke, dengan dia berpindah ya, posisinya juga berpindah sejauh D gitu, sehingga dia punya kecepatan akhir VF. Oke, kita akan menurunkan rumus hubungan usaha dan energi kinetik dengan dua metode ya. Metode pertama dengan cara mengaitkan dengan kinematika, teman-teman. Oke, F-nya di sini gayanya konstan, teman-teman. Jadi kita asumsikan F-nya konstan. Gaya yang bekerja pada baloknya adalah konstan. Nanti kita akan belajar tentang gaya berubah itu terhadap jarak atau terhadap posisi itu di lain kesempatan ya, teman-teman. Oke. Nah, F-nya konstan, berarti W itu adalah F dikali D, teman-teman. Karena cos theta-nya kita ambil yang searah ya. Theta-nya adalah 0. Kenapa? Karena F-nya ke sini, D-nya juga ke sini. Nah, sehingga sudut yang dibentuknya adalah 0, teman-teman. Berimpit, tidak ada sudut ya. Oke. Nah, F kali D. Kita tahu bahwa F itu adalah apa? Rumusnya F apa? M dikali A, teman-teman. M dikali AX, oke, dikali D. Oke, karena di sini kita arahnya satu dimensi, AX-nya kita A saja ya. A saja ya. Oke. Nah, kalau F-nya konstan berarti A-nya juga ikut konstan. Nah, kalau A-nya konstan berarti berlaku hukum apa yang waktu itu di kinematika, GLBB ya. Berlaku GLBB nih, GLBB. Oke, kalau A-nya konstan. Nah, M dikali A. Oke. Nah, rumus GLBB yang ada A apa? Ada percepatannya. Berarti yang misalkan begini, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AD misalnya. AX-nya jadi D ya. Nah, di sini ada A nih. Nah, oke, atau ada AD bisa. Nah, berarti AD-nya kita ganti ya, teman-teman. Yuk, berarti V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AD. Nah, di sini ada AD nih. Nah, di sini ada AD. Nah, ini ada AD. A dikali D. Di sini ada A kali D. Yaudah, kita ganti saja, teman-teman. Berarti V kuadrat min V0 kuadrat. Kita ini AD saja. AD saja. Berarti ini per 2. Yaudah, berarti AD yang ini kita substitusi ke sini. Sehingga M dalam kurung AD-nya ganti V kuadrat min V0 kuadrat per 2. Nah, ini tidak lain adalah kita kaliin satu-satu. Berarti setengah M V kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. Nah, hubungan ini tidak lain adalah energi apa, teman-teman? Ini adalah energi kinetik, teman-teman. Energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal.
Nah, atau bisa saya tuliskan ulang menjadi W sama dengan delta K, perubahan energi kinetik teman-teman. Atau saya tulis ulang lagi, KF min KI sama dengan W, sehingga KF-nya adalah KI ditambah W. Nah ini. Nah inilah hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah ini adalah teorema, biasanya yang ini disebutnya teorema usaha ya energi kinetik. Nah oke. Nah kemudian ini adalah metode pertama. Metode yang keduanya kita coba memakai integral teman-teman. Oke, dengan integral. Oke, berarti W sama dengan integral dari f dx. Boleh karena integral itu adalah penjumlahan teman-teman. Jadi ini nanti sigma W lah ya, boleh. Sigma W sama dengan sigma f dx. Nah, jadi sigma W itu adalah W keseluruhan. Jadi ini W total teman-teman. W total yang bekerja. Nah, jadi ini juga sama ya. Ini adalah W totalnya, ya ini W total. Ini W total, nih W tot. Nah, F juga ini F net teman-teman, F net. Oke, jadi gaya yang bekerja gaya total gitu. Ini itu di sini F net yang mana? Nah, di sini W total, ini W total. W total ya. Oke, ini W total. Jadi usaha totalnya itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, kalau yang ini berarti kita tahu sigma F adalah sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yuk kita ganti, berarti integral M dikali A dx. Ini teman-teman. Nah, oke. Kita tahu bahwa percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Percepatan itu ya. Berarti sigma integral M dv per dx dikali dx. Nah, di dalam matematika atau kalkulus singkat saja ada namanya turunan berantai, aturan rantai ya teman-teman. Aturan rantai contohnya misalkan begini, y misalnya ya sama dengan dA per dt. Nah, aturan rantainya itu kita bisa ubah yang ini menjadi dA per misalkan dx per dt. Nah, ini kan sebenarnya ujung-ujungnya ke sini sama. Cuman ada penambahan dx ini dan ini. Ini juga sama ya. Berarti ini juga kita pakai aturan rantai menjadi dv per ini dv per dt. Nah, ini dv per dt. Nah, kan turunan percepatan itu, turunan kecepatan itu percepatan. Nah, sehingga ini kita buat aturan rantai jadi dv per dx per dt. Nah, gitu teman-teman. Dikali dx. Nah, dx-nya kita bisa coret karena di bawah dx, di atas dx. Jadi ini coret. Nah, sehingga sisanya adalah integral M. Nah, ingat ini dx per dt adalah kecepatan teman-teman. Nah, integral V dv sisanya ya, batasnya dari x karena ini terhadap V berarti dari V awal menjadi V akhir. Ini W total. Nah, integral OM nya keluarin M, jadi integral V dv saja teman-teman. Tuh gitu ya. Nah, ini tidak lain adalah integral V dv adalah setengah V kuadrat teman-teman. Berarti M setengah V kuadrat, batasnya dari V akhir kurangi VF. Oke. Jadi saya tulis di sini. Jadi W totalnya adalah sama dengan setengah M dalam kurung ini VF kuadrat, langsung aja VF kuadrat min setengah M VI kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah yang tadi KF kinetik akhir dikurangi kinetik awal. Jadi sama ya, terbukti. Nah, ini sama dengan yang ini. Oke, nah ini adalah hubungan dari usaha yang dilakukan terhadap suatu benda itu akan mentransfer menjadi perubahan energi kinetik, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. K itu adalah berarti energi kinetik setelah dilakukan usaha ya. Jadi yang ini adalah
energi kinetik setelah dilakukan usaha. Oke, saya hapus dulu yang ini, gambarnya nggak apa. Ini saya hapus. Oke. Jadi di sini energi kinetik setelah dilakukan usaha, oke, akan sama dengan K awal energi kinetik sebelum dilakukan usaha, oke, ditambah usaha yang dilakukan, ya, usaha total yang dilakukan. Nah, jadi teman-teman, jika usahanya, oke, yang pertama, jika usahanya positif, nah, apa akibatnya? Kalau usahanya positif, artinya dia akan dijumlahkan dengan energi kinetik awalnya, sehingga energi kinetik akhirnya akan bertambah. Jadi energi kinetik akhirnya, EK akhir, akan meningkat. Nah, energi kinetik itu hubungannya dengan laju, teman-teman, karena EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, V di sini ini bukan kecepatan tapi laju, teman-teman, yang laju. Jadi besarnya saja, tidak berhubungan dengan arahnya, ya teman-teman. Nah, jika energi kinetik akhirnya meningkat, sehingga laju akhirnya akan meningkat. Kalau membesar gitu, ya. Nah, gimana kalau W-nya negatif? Oke. Gimana kalau W-nya negatif? Yang kedua. Oke, gimana kalau W-nya negatif? Bisa W-nya negatif? Bisa, ya, kalau arah perpindahan dengan arah gayanya itu berlawanan. Oke, kemarin kita udah jelaskan. Nah, kalau ini negatif ditambah dengan energi kinetik awalnya, berarti K-nya akan nilainya berkurang, teman-teman, menurun. Ya, karena dikurangi kan, ini kurang ini. Oke, sehingga nanti KF-nya akan berkurang atau menurun, sehingga akan menyebabkan lajunya juga berkurang. Oke. Nah, kemudian kasus yang terakhir adalah jika W-nya 0. Jika usaha totalnya nggak ada tuh, W-nya 0. Apa akibatnya? Kalau W-nya 0 berarti energi kinetik akhir sama dengan energi kinetik awal. Maka KF-nya sama dengan KI, atau laju akhirnya sama dengan laju awalnya, teman-teman. Ingat ya, di sini di dalam teorema ini energi kinetik itu skalar, jadi berhubungan dengan laju, teman-teman, bukan kecepatannya. Nah, jadi kalau misalkan gerak melingkar beraturan, nah, kita tahu bahwa lajunya konstan, teman-teman, tapi kecepatannya berubah nih. Nah, kecepatannya berubah-ubah, tapi lajunya dia konstan nilainya. Nah, sehingga kalau di dalam gerak melingkar beraturan, usaha yang dilakukan oleh si benda sedang berputar, meskipun dia bergerak, dia berubah arahnya, perpindahan posisinya, tetap kita katakan W-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kelajuannya tidak berubah, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan di dalam pengenalan teorema usaha energi kinetik. Oke, jadi usaha itu merupakan suatu bentuk mekanisme transfer perpindahan energi, ya. Nah, salah satu di sini energinya adalah energi kinetik. Jadi usaha dan energi itu ada kaitannya, khususnya energi kinetik ada hubungannya, dan hubungannya seperti ini. Oke, bahwa usaha yang kita lakukan terhadap suatu benda itu akan memberikan benda tersebut menjadi bergerak dengan adanya energi kinetik, energi gerak. Nah, kasus ini karena kita mencontohkannya di dalam satu dimensi. Nah, ini kan terhadap sumbu X aja nih, dan F-nya konstan. Gimana kalau F-nya tidak konstan dan dia tidak geraknya tidak lurus? Misalkan gerak melingkar dalam suatu lintasan yang melengkung dan lain-lain. Ini tetap berlaku, teman-teman, teorema ini tetap berlaku. Jadi untuk kasus ini secara umum berlaku. Untuk kasus yang F-nya tidak konstan berlaku juga, ataupun
lintasannya tidak lurus berlaku teman-teman. Dengan catatan kerangkanya masih di dalam kerangka inersia teman-teman. Masih ingat kan? Jadi kasus ini harus di dalam kerangka inersia ya. Kerangka inersia. Apa itu kerangka inersia? Waktu itu udah jelasin, kerangka yang berada dalam kecepatan lajunya kerangkanya adalah dengan mempunyai kecepatan sama dengan 0 atau lajunya konstan, bukan 0. Lajunya konstan, kemudian atau lajunya diam atau lajunya sama dengan 0, diam. Jadi pilihannya dua ya, kerangka inersia ini. Jadi kalau misalkan kerangkanya dipercepat, nah itu bukan kerangka inersia. Berarti itu masuknya non inersia. Jadi hukum-hukum usaha energi yang ini berlaku secara umum di dalam kerangka acuan inersia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam penjabaran hubungan usaha energi kinetik ini. Sampai jumpa dalam kesempatan. Dukung terus channel ini agar tetap berkarya dan tetap memberikan atau mentransfer ilmu-ilmu fisika dasar yang lebih detail dan bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan like juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. See you next time, sampai jumpa. Salam berpsiko.com.